Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal asatidzah al-fudalah wa abna'i at-talabah wa abna'i at-talabah al-aizza wal ahibba. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bertemu di majelis kita yang sifatnya pekanan untuk bersama-sama menghadiri kajian. Ingat para santri, kajian itu, majelis ilmu itu, ada yang nyebut juga termasuk majelis zikir, itu sangat besar keutamaannya. Para malaikat akan mendoakan orang yang hadir di dalamnya. Bahkan ikan-ikan, ingat itu, ikan-ikan di lautan. Ada yang tahu jumlah ikan di lautan ada berapa? Ada yang bisa ngitung? Tidak bisa. Jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung dalam angka hitungan manusia. Karena satu, saking banyaknya, kedua, tidak mungkin dihitung karena di tengah lautan. Itu semua adalah mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, memintakan ampun kepada Allah terhadap mereka. Dan orang yang majelis ilmu itu adalah akan diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan orang yang mampir saja, berarti adalah hadis itu mampir saja, bukan sejak awal memang mencari ilmu, mampir saja, itu sampai dosanya juga diampuni oleh Allah. Pada kesempatan Sabtu lalu telah kita bahas, maksudnya pertemuan sebelumnya kita bahas beberapa adab seorang thalib al-ilm, seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, seorang santri dalam menuntut ilmu yang itu kepada dirinya sendiri. Sudah kita bahas 6 kemarin. Untuk itu mari kesempatan ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u, perhatikan itu ya. As-sabi'u, adab yang ketujuh. An ya'khudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'nih. An ya'khudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'nih, bahwa dia itu mengambil sikap wira'i untuk dirinya dalam segala hal, dalam segala urusan. Apa itu wira'i? Wira'i itu adalah meninggalkan yang subhat-subhat, meninggalkan yang tidak pasti-pasti, meninggalkan yang samar-samar, dan mencukupkan yang pasti dan halal. Nah ini, dalam agama itu anak-anakku, ada hadis Rasulullah itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi dalam Islam ini yang halal itu pasti nyata, yang haram juga pasti dan nyata. Tetapi di antara keduanya ini ada hal-hal, di antara hal haram itu ada hal-hal yang sifatnya mustabihat atau syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah samar, ya hukumnya tidak pasti, belum jelas, perlu diteliti agar ketahuan kejelasan hukumnya, apa halal atau haram, atau sejak awal memang syubhat, setelah diteliti hukumnya syubhat. Apa itu syubhat? Perhatikan, syubhat itu menurut para ulama adalah yang mana para ulama ahli ilmu, ulama fikih itu berbeda pendapat akan hukumnya. Itu masuk kategori
subhat. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena tidak atau belum pasti hukumnya antara halal maupun haram, masih diperselisihkan. Maka di situ kita sebagai seorang muslim, seorang santri disuruh untuk berhati-hati, memastikan yang halal untuk dikonsumsi kalau itu makanan, untuk dilakukan kalau itu tindakan, dan memastikan untuk dipakai yang halal kalau itu yang dipakai. Contohnya pakaian, sandal, dan sebagainya. Dan memastikan, oh ini haram untuk ditinggalkan. Jadi memastikan haram, tinggalkan semuanya. Apakah dilakukan, dimakan, atau dipakai. Lah, yang syubhat, ini juga harus kita perhatikan. Harus perhatikan. Ini, syubhat itu. Ini yang harus kita berhati-hati. Para santri, ya para santri, ulama dulu itu sangat berhati-hati dalam hal ini. Kalau hukum sesuatu itu halal dilakukan, ketika dilakukan pun perhatikan ini. Para ulama itu takut jatuh kepada yang diharamkan. Akhirnya yang halal pun dibatasi, tidak berlebihan. Contoh makan, kemarin sudah kita bahas bahwa seorang santri itu tidak boleh makan berlebihan, minum berlebihan, karena bisa membuat apa? Ngantuk dan tidur. Akhirnya apa? Lemah, akhirnya malas belajar dan sebagainya. Nah ini juga apa namanya? Ulama meskipun halal sangat menghindari yang berlebihan. Ini termasuk sikap apa? Wiroi. Jadi wiroi itu satu, meninggalkan yang haram pasti. Wiroi itu adalah yang pertama mestinya mencukupi yang halal. Kalau doa kita, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan bagiku dengan yang engkau halalkan dan mampu menjauhi dari yang haram-haram yang kau haramkan. Itu doa kita. Yang pertama itu para ulama sikapnya itu apa? Yang pertama memastikan mengkonsumsinya yang halal saja, memastikan. Yang kedua adalah kalau ketika halal itu membatasi yang halal, mengurangi itu, tidak berlebihan. Yang kedua, yang ketiga adalah menjauhi yang haram. Bayangkan itu. Pasti meninggalkan haram. Yang ketiga menjauhi yang syubhat, yang keempat yang syubhat. Jadi menjauhi yang syubhat. Nah ini yang harus kita perhatikan, yang syubhat itu ya, itu dijauhi. Yang belum pasti hukumnya, contoh gini para santri, kalian menemukan uang di tengah jalan atau di asrama di lapangan, diambil untuk beli jajan, boleh nggak? Saya tanya, boleh nggak? Tidak boleh, karena bukan miliknya, mesti ada yang punya, harus dikembalikan, diumumkan, seperti itu. Juga di kamar, nggak ada orang, ada makanan di tengah lantai, dibuka, ada kue namanya, roti, wafer atau apa dibuka. Sementara kita belum tahu satu siapa yang punya, yang kedua ini hukumnya apa, apakah boleh atau tidak. Yang pertama kalau wafer mungkin halal hukumnya karena baru dan sebagainya. Dua, hukum zatnya itu. Yang kedua boleh enggak ini dimakan, kita lihat dulu apakah ini memang dibuka untuk diizinkan untuk semua santri atau enggak. Kita belum tahu, atau ada orang yang ngambil dari diam-diam dari yang punya dan dia bukan pemiliknya untuk ngambil dibuka. Lah itu harus hati-hati. Nah dalam konteks ini gimana sikap kita? Tunggu, pastikan bahwa ini memang halal untuk semuanya. Ditunggu sampai ada orang datang tanya, ini kuenya siapa? Nggak tahu, tunggu lagi. Ini kuenya siapa? Kok dibuka di tengah lantai di kamar kita? Ada yang jawab, oh ini tadi si Syahrin baru dapat kiriman dari orang tuanya pas kemarin KP atau KS. KS itu apa? Kunjungan atau KM?
Gitu ya. Nah, istilahnya apa itu? Ada kunjungan dikasih wafer, diikhlaskan oleh salin, dibuka, monggo. Yang mau silakan ambil. Berarti halalan thayyibah. Boleh ngambil. Nggak boleh kemudian ngambil asal-asalan. Di kamar kita ini semua halal. Oh tidak. Harus dilihat dulu kepastian hukumnya. Itu masuknya apa para santri? Sikap wiro'i. Apa? Wiro'i. Memastikan halal untuk dilakukan, memastikan yang haram untuk ditinggalkan, dan menjauhi yang subhat, dan yang kemudian yang keempat apa? Mengurangi yang halal agar tidak berlebihan. Ini. Itu sifat sikap wiro'i. Lah, wa yataharral halal fi ta'amihi, dan berusaha untuk makan yang halal-halal saja di makanannya, wasyarabi, dan minumannya, walibasi, dan makanan dan pakaiannya, wamaskani, dan tempat tinggalnya, wafijami mayata julaihuwa wa iyaluhu, dan dalam segala hal semua yang dia dan keluarganya membutuhkannya. Semua hal aspek itu harus bersikap wiro'i. Warok kalau orang Ponorogo itu, tapi di sini wiro'i. Apa tujuannya? Ini ada tujuannya, ada hikmahnya, ada keutamaannya. Apa itu? Liyastani qalbuhu. Ini tujuannya. Kenapa kita disuruh untuk wiro'i itu dalam segala hal tadi adalah sebagai seorang santri. Hikmahnya ini, liyastani qalbuhu, agar hatinya bercahaya, agar hatinya bersinar, agar hatinya terbuka lebar. Untuk apa? Untuk menerima ilmu. Nah ini, kemudian wayasluha liqabulil ilmi, sehingga dengan demikian ya, dan hatinya itu siap untuk menerima ilmu, wanurihi, dan menerima ilmu wan naf'i bihi, dan memanfaatkan ilmu. Jadi hati yang bersinar, hati yang bersih, bukan hati yang kotor, itu akan bercahaya kalau apa orangnya bersikap wiro'i. Yang pertama. Yang kedua, siap menerima ilmu, siap mengambil cahaya ilmu, dan siap untuk mengamalkan ilmu. Siapa itu? Orang yang bersikap wiro'i. Bisa dipahami para santri? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa yang ketujuh ini? Bersikap wiro'i. Apa itu wiro'i? Tadi apa? Menjaga diri dari yang subhat, dari yang apa? Samar, dan membatasi dengan yang halal. Dan yang halal pun harus dikurangi, takut berlebihan, jatuh ke subhat. Dan yang berikutnya adalah menjauhi yang subhat. Walayakna'u linafsi bidhahiril hilli syar'an mahma amkanu tawarru'u walam tulji'hu hajatun aw yaj'alu hadzaul jawaza. Dan seseorang itu, seorang santri, tidak puas, tidak cukup bagi dirinya itu dengan bidhahiril hilli syar'an, dengan sesuatu tuh yang nampaknya halal secara syar'i, nampaknya tapi belum dipastikan. Tapi belum pasti, nampaknya halal tapi belum diteliti. Mahma amkanu tawarru, selagi dia itu memungkinkan untuk bersikap wiro'i. Selama dia bersikap wiro'i, harus menahan dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak pasti. Walam tuljiu haja, dan dia tidak terpaksa, ada kebutuhan yang darurat yang terpaksa untuk dia mengambilnya atau memakannya. Atau ya ja'al hadul jawas, atau ya dia menjadikan ngambil bagiannya yang memang boleh. Nah itu dia memastikan oh boleh ini. Nah jadi harus betul-betul detail, dan kalau tidak terpaksa tidak boleh ngambil, harus memastikan dulu. Bal yatlubut ar-rutba al-aliyah wa yaqtadi biman salafa minal ulama sholihin. Tetapi apa adalah dia itu mencari derajat tertinggi
dan mengikuti para salafus soleh yang soleh dari ulama dulu fit tawarru di dalam bersikap wirai mimma kanu yuftuna bijawazih dari apa-apa yang mereka fatwakan dalam kebolehannya, ya dalam kebolehannya. Jadi tawarru, jadi meskipun boleh itu para ulama dulu wirai, berhati-hati jangan sampai jatuh satu subhat, kedua berlebihan. Halal pun dibatasi. Jadi para santri di sini harus diperhatikan apa bersikap wirai. Wa haqqu man uqtada bihi fi dzalika sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling berhak untuk diikuti dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, haitsu lam ya'kul at-tamra allati wajada fi thariq khasyatan an takuna minas shadaqah ma bu'di kauniha minha. Dan beliau Rasulullah itu adalah layak untuk diikuti. Kenapa? Karena beliau tidak berani makan kurma yang ditemukan di pinggir jalan, takut itu adalah harta sedekah. Ingat, Rasulullah itu tidak boleh makan sedekah. Jadi Nabi dan saudaranya itu dan keluarganya tidak boleh makan harta sedekah. Ada kurma, dari zatnya kurma itu halal, ditemukan di jalan, kemudian Rasulullah tidak berani ngambil karena takut itu harta sedekah, dan itu jauh kondisinya, kemungkinannya dari harta sedekah karena di jalan, bukan di masjid, bukan di tempat orang miskin, bukan tapi di jalan, dan Rasulullah pun tidak berani makan. Ini sikap wirai. Kalau kalian di jalan, di pinggir jalan menemukan sesuatu, jangan diambil. Kalau itu bukan haknya, kalau itu uang dikembalikan ke haknya, diumumkan di masjid, di asrama. Kalau tidak ada berkali-kali diumumkan, masukkan kotak amal saja. Seperti itu. Ya, atau diserahkan ke ustadz, selesai. Itu sikap wirai dimanapun. Karena saat ini selain itu semua, dari hukum tadi, kadang-kadang ada orang yang menjebak, hati-hati. Betul ya? Kadang makanan dijebak, ada dikasih zat apa yang mungkin membuat orang terbius. Bisa terjadi di jalan, kalian di jalan menemukan makanan, hati-hati itu. Atau menjebak, kalau itu uang nanti setelah yang ngambil langsung dibilangin pencuri, hati-hati. Jadi kalian menemukan uang di jalan, lihat uang di mall, lihat uang di mana, kalian ambil, orang bilang maling, copet, pencuri, hati-hati itu. Taruhannya bisanya nyawa. Nah, ini adalah wirai itu sangat banyak hubungannya dalam kehidupan ini untuk berhati-hati. Asamin yang ke-8, ya, ayyuqallila istimala al-mata'im allati hiya min asbabil baladah wa dhafil hawas. Ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya, sikap wirai itu. Apa dia? An yuqallil, untuk mengurangi, mempersedikit, membatasi istimalal matoim, ya, memanfaatkan, menggunakan, memakai atau makan, mengkonsumsi makanan-makanan allati hiya min asbabil baladah, yang makanan itu termasuk yang menyebabkan otaknya tumpul. Ini perhatikan, ini ada makanan yang menyebabkan otaknya tumpul, menjadi bodoh, otaknya tidak cerdas. Itu ada. Ini termasuk Tibun Nabawi, termasuk adalah pengobatan klasik. Ya, wadok fil hawas, dan panca indera termasuk menjadi lemah. Pandangannya, penglihatannya, telinga, ya, semuanya itu bisa berkurang. Ya, pendengarannya, bicaranya bisa berkurang, matanya, penglihatannya bisa berkurang. Bisa terjadi itu menurut pengobatan klasik, termasuk Tibun Nabawi. Ada makanan yang seperti itu dan sangat berbahaya. Apa itu? Katufa al-hamid, seperti apel yang kecut. Tahu kecut ya? Kecut itu apa bahasa Indonesianya? Kecut itu bahasa Indonesia masam. Nah, apel yang masam itu termasuk apa? Makanan yang menyebabkan balada, ketul otaknya itu tumpul,
Nah, ini berbahaya sekali, ya. Otaknya bisa tumpul orang yang makan apa namanya? Ini, ya. Makan makanan seperti itu, ya. Wal bakila, seperti juga contohnya adalah bakila. Bakila itu makanan Arab yang sifatnya kayak kacang Arab. Bakila, apa kacang Arab? Ini kacang di Arab sana adanya. Kalau di Indonesia mungkin sejenis kacang polong seperti itu. Harus hati-hati itu. Itu disuruh ngurangi karena kalau makan banyak-banyak, ini saya bacakan ini. Nanti akan ada ya. Akan ada itu, ya. Makanan seperti itu nanti kita bacakan, ya. Wasurbi al-khalli, dan minum cuka. Cuka itu kan kecut ya, masa diminum? Tapi ada. Atau menggunakan cuka dikurangi, boleh. Biasanya untuk membuat apa cuka itu? Salad, ya, salad. Itu sehat menurut kesehatan katanya. Tetapi kata ulama harus dikurangi, jangan berlebihan karena berbahaya. Kalau berlebihan otaknya menjadi apa tadi? Tumpul, panca indera juga berkurang. Ini termasuk Ibnu Nawawi. Ini pembahasannya nggak di sini, sangat panjang tentunya. Wa kadzalika ma yuksiru istimalu al-balgham al-muballada lidhihni wal al-muskila lil badan. Perhatikan, begitu juga mengurangi apa-apa yang penggunaannya itu menyebabkan ini al-balgham, ya. Balgham itu adalah menyebabkan lendir atau dahak yang berlebihan di tenggorokan. Apa? Lendir atau dahak yang berlebihan di tenggorokan. Ya, al-muballat lidhihni, yang menyebabkan otak itu juga sama menjadi tumpul. Nah ini, al-muballat menjadi tumpul, lambat otaknya. Al-muskil badan, badannya juga menjadi berat, cepat gemuk, ya. Jadi ini bisa juga diartikan kalau makan ini lemaknya akan bertambah. Apa lemak? Dahaknya, lemaknya akan bertambah kalau makan ini. Harus hati-hati. Yang kemudian badannya menjadi berat, lesu. Apa itu? Kasratul alban. Kasratul alban seperti banyak minum susu. Nah ini hati-hati yang suka minum susu. Ada yang minum susu sukanya? Susu coklat, susu enggak coklat, susu putih. Itu kan bukan susu sapi, itu susu buatan, campuran macam-macam. Ya, harus hati-hati itu. Ada rasa vanila yang sudah box jadi itu ulah pabrik. Beda dengan susu yang masih murni. Murni pun harus hati-hati juga. Kalau berlebihan tadi itu menyebabkan apa? Menyebabkan apa namanya? Lendir, menyebabkan lemak banyak. Kan gemuk, betul ya? Menyebabkan gemuk, genuk-genuk. Nah ini. Kemudian kalau sudah begitu apa? Tadi otaknya tumpul, lemah, muskilil badan, badannya berat. Gerak berat, aras-arasen. Waktu sekolah ngantuk, kajian ngantuk, berat, sholat berat lah. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kebanyakan makan yang menyebabkan itu berisikonya ke penyakit atau menyebabkan hal ini. Ya. Wasamaki wasbadalik, dan juga ikan dan sejenisnya. Ini termasuk obatan-obatan yang itu adalah klasik. Nah ini sebenarnya pembahasannya cukup banyak, tapi tentunya bukan di sini. Nah ini. Jadi balgham, ya, balgham itu ya, balgham. Nah, perhatikan ini. Makanan yang meningkatkan balgham, perhatikan. Ada susu, produk olahannya, dari susu dan produk olahannya. Tadi itu sudah saya bilang susu buatan macam-macam itu, susu murni atau susu buatan. Mentimun, semangka, pir, dan yang makanan yang manis-manis berlebihan. Itu suruh kurangi, jangan banyak-banyak. Karena menyebabkan gemuk juga. Nah ini berat badannya kalau gemuk. Nah ini boleh tapi suruh ngurangi. Wa istaribu mayurisun nisyana. Nah ini, dan suruh menjauhi sesuatu yang menyebabkan lupa. Nah ini
Jadi kalau ada santri kok cepat lupa, hati-hati, bisa ada hal-hal yang menyebabkannya. Ini apa itu? Ternyata ada ya menyebabkan lupa bil khosoh secara khusus. Jadi ini yang secara khusus dijauhi, dikurangi itu makanan yang menyebabkan lupa. Apa itu? Keakli asari suril fa'ri. Jadi seperti memakan bekas gigitan fa'ar. Yani apa fa'ar itu? Tikus. Ya. Jadi seperti makan bekas gigitan tikus. Jadi ada tikus gigit kue, gigit buah, gigit makanan, gigit nasi, gigit lauk dan sebagainya. Itu berbahaya. Bisa mengandung ya zat atau apapun di situ, kuman dan sebagainya, yang menyebabkan kalau masuk ke tubuh kita maka menyebabkan cepat lupa. Harus hati-hati. Maka kalau punya makanan di rumah misalnya atau di asrama, nyimpen makanan harus ditutup. Apa? Ditutup. Harus dijaga biar kebersihannya, kesehatannya itu dijaga. Ditutup, jangan sampai ada kucing makan, termasuk lalat. Lalat itu bukan hanya segala lalat yang kita lihat, itu ada lalat kecil-kecil, itu namanya lalat buah, itu khusus. Itu kecil lagi, bukan lalat yang kita lihat setiap hari. Ada lalat buah itu kecil-kecil banget. Pak Marni itu sampai belum kenal ada lalat buah itu, kecuali kemarin anak Pak Marni itu ada penelitian tugas dari kampusnya untuk melihat perkembangan lalat buah, sehingga menaruh beberapa buah. Contohnya cepat itu adalah, contohnya itu pepaya kalau nggak salah. Itu cepat sekali, ditaruh di toples, kemudian dibiarkan, itu lalat buahnya banyak sekali. Kecil-kecil, seakan-akan nggak nampak, padahal banyak sekali. Masya Allah. Nah itu kita kalau nggak hati-hati, bisa makanan kita ini banyak penyakitnya. Untuk itu kita harus berhati-hati dan mengurangi itu. Dan dihindari lah kalau ada makanan makan tikus, ya jangan dimakan. Kalau bisa dipotong, atau kalau nggak jelas di sebelah mana makanannya, jangan dimakan, kasih kucing. Mungkin lebih aman. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jami. Kemudian yang berikutnya adalah wakiroati al-wahil kubur, dan membaca tulisan-tulisan di kuburan, di batu nisan kuburan. Ini harus hati-hati. Nah, ini ada pembahasan dari para ulama, ini termasuk yang menyebabkan orang cepat lupa. Ini contoh hal-hal yang menyebabkan lupa dalam literatur klasik. Perhatikan, satu, qiraati al-wahil kubur, membaca tulisan pada batu nisan di kuburan. Yang kedua, kasroti aklil hamid, terlalu banyak makan yang asam. An-nazar ilal maslub, jadi melihat orang yang disalib, maksudnya patung salib, lihat. Kemudian al-baulu fil ma'ir raqid, buang air maksudnya kencing ya, di air yang diem, tidak mengalir. Yang berikutnya adalah al-maksiyah wal dzunub, dosa dan maksiat. Ini dalam konteks spiritual, dalam konteks batin. Ini menyebabkan lupa semua. Jadi harus hati-hati para santri. Ini menurut literatur klasik dan dalam Ibnu Nawawi juga. Nah ini semoga para santri, apa yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa pada Allah, semoga hadir kita senantiasa dipenuhi oleh Allah dengan keberkahan dan kemanfaatan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah, urzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haulil arba ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma fasail umurana wa umura ma'hadina wa umura madarisina wa umura asatidatina wa umura tullabina fi talabil ilmi ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah fahqi abna'ana fid din wa alimhumut ta'wil. Allahumma ya Allah fahqi abna'ana fid din wa alimhumut ta'wil. Allahumma faqih abna'ana fid din wa alimut ta'wil. Allahumma rzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Allah ighfir dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Allahumma arhamhum bi tarkil ma'asi abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.